Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep tumisan sayuran yang enak ya. Masakan pertama, orak-arik telur buncis. Ini saya punya kacang buncis sebanyak 300 gram, udah saya cuci bersih, udah saya buang pangkal dan ujungnya. Ini kacang buncisnya saya iris kecil-kecil seperti ini ya. Untuk bentuknya ini disesuaikan aja sama selera. Sebagai pelengkapnya ada 2 butir telur ayam. Kemudian bumbunya ada setengah buah bawang bombay, saya iris kasar aja seperti ini. 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai keriting merah, 4 buah cabai rawit merah ya. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya, kita tumis kembali sampai harum ya. Kalau udah layu, kita masukkan cabenya, kita tumis kembali sampai cabenya juga layu. Sekarang kita sisihkan ke pinggir, kita masukkan telur ayam 2 butir. Nah, ini telur ayamnya kita orak-arik sampai berbentuk kerikil ya, atau bulat-bulat. Nah, ini udah berbentuk bulat-bulat seperti ini. Sekarang kita masukkan kacang buncisnya, kita aduk-aduk. Supaya ini nggak terlalu kering, saya tambahkan sedikit air ya. Kemudian kita masukkan saus tiram kira-kira 1 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya. Sekarang kita masak sampai mateng. Nah, ini teman-teman, sayur buncisnya udah mateng, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke, ini dia orak-arik buncisnya udah jadi ya. Selamat mencoba. Masakan kedua, saya masak tumis genjer balacan. Ini saya punya 1 ikat sayur genjer. Ini udah saya cuci bersih, terdiri dari daunnya, batangnya, sama bunganya ya. Untuk bumbunya ini simpel aja. Ada terasi atau belacan. Kemudian cabai keritingnya sebanyak 5 buah, cabai rawit merahnya sebanyak 5 buah. Untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera. Kemudian 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya udah siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Kita tunggu sampai mendidih ya. Ini udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur genjernya. Kita masak sampai layu aja, nggak usah terlalu lama. Ini udah cukup ya teman-teman, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar mateng ya. Kalau bumbunya udah mateng dan udah harum, sekarang kita masukkan sayur genjernya. Diaduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur rata sama sayur genjernya. Kemudian saya tambahkan kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit gula pasir. Sekarang kita aduk-aduk, kita masak sebentar sampai bumbunya ini benar-benar meresap dan mateng ya. Nah, ini udah cukup, nggak usah terlalu lama karena sayur genjernya udah matang. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Ini dia tumis sayur genjer balacannya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Masakan ketiga, masak ongseng terong bakso.
Ini saya punya terong bulat hijau sebanyak 300 gram. Ini terongnya saya belah 4 seperti ini, kemudian langsung saya rendam sama air. Sebagai pelengkapnya, ini ada bakso ikan sebanyak 1 mangkok kecil ini. Ini saya belah 2 aja. Untuk baksonya bebas ya teman-teman, bisa pakai bakso sapi. Kemudian bumbunya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, sejempol kaki lengkuas, 1 buah tomat merah, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian 5 buah cabai keriting hijau, 5 buah cabai keriting merah, dan 5 buah cabai rawit merah ya. Nah ini bumbunya saya iris-iris kecuali daun-daunannya ya teman-teman. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabai sama tomat beserta daun salam sama daun jeruknya ya. Ini kita tumis sampai benar-benar harum dan layu. Jangan lupa laosnya juga ya teman-teman kita masukkan. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan terong sama baksonya ya. Nah ini kita tumis sampai layu. Kemudian ini saya tambahkan air secukupnya supaya terongnya itu bisa mateng. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, kecap manis 2 sendok makan, kemudian saus tiram kira-kira setengah sendok makan. Sekarang kita masak sampai benar-benar matang ya. Nah ini teman-teman udah matang. Kemudian kita masukkan irisan daun bawang 1 batang. Ini kita aduk-aduk, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Ini dia teman-teman, ongseng terong baksonya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Masakan keempat, cak kacang panjang siram daging ayam. Ini saya punya kacang panjang lebih kurang sebanyak 250 gram. Udah saya cuci bersih, udah saya buang pangkal dan ujungnya, dan udah saya pilih bagian kacang panjang yang busuknya atau berulat. Sekarang kacang panjangnya ini saya potong panjang-panjang ya, supaya tetap jadi kacang panjang ya teman-teman. Ini bebas ya, kalau mau dipotong kecil-kecil silakan sesuai selera. Untuk bumbunya ini simpel aja, terdiri dari 4 siung bawang merah, saya iris-iris. Kemudian 2 siung bawang putih, saya iris-iris juga. 1 ruas jari jahe. 3 buah cabai keriting merah ya. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera. Kemudian sebagai pelengkapnya ini ada daging ayam sebanyak 150 gram atau setara 1,5 ons. Ini saya haluskan. Nah ini teman-teman udah saya haluskan. Ini bebas ya, kalau mau dicincang halus silakan sesuai selera. Ini saya udah siapkan air secukupnya. Kita tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng. Ini airnya udah mendidih, sekarang kita masukkan kacang panjangnya. Kita rebus sebentar sampai kacang panjangnya ini layu ya. Nah ini kacang panjangnya udah layu, sekarang kita matikan kompornya. Kemudian ini kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum. Kemudian kita masukkan bawang putih sama jahenya. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Selanjutnya kita masukkan daging ayam yang udah dicincang tadi. Ini kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Kita masak sampai berbentuk kerikil ya, atau bulat-bulat. Nah ini seperti ini ya teman-teman, supaya ini bisa matang. Sekarang saya tambahkan air secukupnya. Kemudian saya tambahkan lada bubuk atau merica bubuk 1/4 sendok teh, kemudian 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 3 sendok makan kecap manis.
Saus tiram ini kira-kira 1 sendok makan. Nah, ini kita masak sampai mateng ya. Nah, ini teman-teman, kalau udah matang sekarang kita masukkan cabenya. Ini kita masak sebentar lagi sampai cabenya juga layu. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini kacang panjangnya udah saya tata di piring seperti ini. Sekarang dagingnya kita siram aja di atas kacang panjang yang udah disusun di piring ya. Nah, ini dia teman-teman, kacang panjang daging siramnya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Masakan kelima, pakcoy siram saus sosis. Ini saya punya sayur pakcoy sebanyak 4 bongkol, udah saya buang bongkolnya dan udah saya cuci bersih seperti ini. Kemudian sebagai pelengkapnya ada sosis ayam sebanyak 5 buah, 2 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay ya. Untuk sosisnya ini saya iris tipis-tipis seperti ini. Teman-teman bisa pakai sosis sapi, silakan sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ini bawang bombaynya saya iris kasar aja seperti ini. 2 siung bawang putihnya kita geprek terlebih dahulu, baru kita iris dan cincang. Sebagai pelengkapnya ini ada 1 sendok teh tepung maizena, nanti saya larutkan sama air secukupnya. Ada kecap manis, ada saus tiram dan saus sambal ya. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya, kemudian saya tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen. Kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan bawang putihnya, kita tumis kembali sampai harum dan layu ya. Selanjutnya baru kita masukkan sosisnya, ini kita tumis sebentar. Kemudian saya tambahkan air sebanyak 150 ml atau secukupnya. Kita tambahkan kecap manis. Ini 1 sendok makan, kemudian saus sambal 1 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan, 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh garam ya. Nah, sekarang kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Supaya kental ini saya larutkan tepung maizena. Kita masukkan secukupnya aja larutan tepung maizenanya. Untuk kekentalannya disesuaikan aja sama selera ya. Ini saya udah siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan garam dan minyak goreng secukupnya ya. Ini udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur pakcoynya. Ini kita masak sebentar aja ya. Nah, ini udah cukup layu ya teman-teman seperti ini. Sekarang saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini sayur pakcoynya udah saya tata di piring, kemudian kita siram sama saus sosis yang udah dibuat tadi ya. Nah, ini dia teman-teman, pakcoy siram saus sosisnya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Selanjutnya masakan ke-6, tumis daun singkong. Ini saya punya 1 ikat sayur singkong atau pucuk ubi. Kita siapkan air secukupnya, kemudian kita tambahkan garam dan minyak goreng yang belum pernah dipakai secukupnya ya. Ini daun singkongnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita rebus sampai empuk. Sementara itu saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, terdiri dari 5 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, sejempol kaki laos muda atau lengkuas muda, saya iris-iris juga, 1 buah tomat merah,
3 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah ya. Untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya. Selanjutnya sebagai pelengkapnya ini ada segenggam ikan teri Medan atau ikan teri nasi yang udah saya cuci bersih. Nah, sekarang kita cek sayurnya. Kalau tangkainya udah empuk, tandanya udah mateng ya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini sayur singkongnya saya iris-iris supaya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Ini bebas, kalau mau dibiarkan utuh silakan ya, sesuai selera. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu ikan terinya ya. Ini ikan terinya udah hampir matang. Sekarang kita masukkan bawang putih, bawang merah, sama laosnya. Ini kita tumis sampai harum dan layu. Kemudian kita masukkan cabai sama tomatnya ya. Nah, ini kita masak sampai semuanya layu dan harum ya. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, dan sedikit gula pasir ya. Jangan lupa ini tambahkan juga saus tiram kira-kira 1 sendok teh. Kalau bumbunya udah matang, sekarang kita masukkan sayurnya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sama bumbu. Kemudian saya tambahkan air secukupnya supaya nggak terlalu kering. Nah, sekarang kita masak sebentar lagi sampai bumbunya ini meresap ke sayurnya ya. Nah, ini teman-teman udah cukup, nggak usah terlalu lama. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, tumis sayur singkongnya udah siap kita sajikan ya. Masakan ketujuh atau terakhir ada tumis sayur kol. Ini saya punya sayur kol Beijing sebanyak setengah buah, saya iris aja seperti ini. Nah, ini sayurnya udah saya cuci bersih. Sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, terdiri dari 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ukuran kecil, 2 buah cabai keriting atau cabai merah, 5 buah cabai rawit merah, 1 genggam ikan teri Medan yang udah saya cuci bersih ya. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu ikan terinya nih sampai setengah garing. Kemudian kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya, kita tumis sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabenya, kita tumis kembali sampai layu ya. Selanjutnya kita masukkan sayur kolnya, kita aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan saus tiram kira-kira 1 sendok teh, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, dan sedikit air ya. Sekarang kita masak sampai sayur dan bumbunya ini mateng. Nah, ini udah matang ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini aja inspirasi tumisan sayuran yang enak dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, bye.